Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idoriani, NIM 1825029. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian yang diampu oleh Bapak Purwantoro MMSI. Materi pertama yaitu tentang kajian teori dan pengembangan kerangka pemikiran. Teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori ini sebagai menjelaskan, meramalkan, dan juga mengendalikan. Kegunaan teori dalam penelitian yang pertama yaitu dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus jelas. Karena teori disini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk penelitian. Kedua, teori digunakan sebagai memperjelas dan mempertajam ruang lingkup yang akan diteliti. Yang kedua, deskripsi teori. Deskripsi teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan prediksi terhadap hubungan antar variabel akan diteliti menjadi lebih terarah. Adapun langkah-langkah pendeskripsian teori yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, carilah sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang pertama, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang kedua, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, lalu bandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang diteliti, dianalisa dan dibuat rumusan dengan bahasa sendiri. Yang keempat, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dengan bahasa sendiri. Yang kedua, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis perkautan antar variabel yang diteliti. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan interferens, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsikan teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesis kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Dan yang kedelapan, hipotesis. Materi kedua yaitu tentang metode pengumpulan data. Data merupakan bahan mentah yang diolah menjadi sebuah informasi yang menunjukkan fakta. Ada dua jenis data, yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Kualitatif berbentuk kata-kata, sedangkan kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Ada jenis data berdasarkan cara memperoleh. Pertama, primer, secara langsung diambil oleh objek atau peneliti. Yang kedua, sekunder, data didapat dari penelitian orang lain. Macam-macam data penelitian. Yang pertama, data kualitatif, yaitu ada data normal disusun menurut simbol, ada data ordinal didasar pada ranking tinggi sampai rendah. Yang kedua kuantitatif, yaitu data interval menunjukkan jarak dari objek. Yang kedua, data threshold, nilai nol mutlak dengan jarak yang sama. Dalam meneliti, kita harus paham dengan populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh objek atau sekumpulan orang atau kejadian. Yang kedua, sampel yaitu bagian dari populasi yang akan kita teliti. Untuk menentukan jumlah sampel ada rumus. Yang pertama, rumusnya yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N dalam kurung D kuadrat. Dengan keterangan N besar sama dengan populasi, N kecil sama dengan besar sampel dan D
dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek. Ciri instrumen yang baik yang pertama valid atau validitas, yang kedua reliable atau reliabilitas, yang ketiga sensitif, yang keempat objektivitas tinggi, yang kelima sensibilitas baik. Validitas adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas yaitu bagaimana konsistensi alat ukur ketika dipakai dalam proses pengukuran. Dengan demikian, reliabilitas itu pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran kita dapat dipercaya. Penyajian data, bentuk penyajian data yaitu berupa tabel dan grafik. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Yang kedua, grafik merupakan gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari kalkulator yang sudah dibuat. Jenis data biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik adalah cross section data. Cross section data yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Data berkala yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Bentuk tabel and the way table. Tabel yang memuat keterangan suatu hal atau suatu karakter. Two-way table yaitu tabel yang menunjukkan hubungan hal dua karakter. Teknik pengolahan, penyajian, dan analisis data. Teknik pengolahan data, proses untuk memperoleh pementasan berdasarkan kelompok dari mentah. Tujuannya untuk mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat dan menjawab persoalan secara kelompok. Data mentah dan hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Metode pengolahan data. Metode pengolahan data secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pengelompokan data secara manual yang dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak dan memerlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua, pengolahan data secara elektronik, yaitu memerlukan bantuan komputer, meminimalisir tingkat kesalahan, melakukan adanya program sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, content cleaning, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh adanya struktur kuesioner yang hanya khusus dijawab oleh sebagian orang saja. Tabel dan grafik. Terdapat 3 unsur utama dalam penyusunan tabel dan grafik. Yang pertama, judul, isi, atau substansi atau sumber data. Ukuran, asosiasi, dan korelasi. Chi-square menguji hipotesis antara variabel independen dan dependen terdapat hubungan yang signifikan atau tidak. Yang kedua, tahu kendali. Ukuran korelasi non pada simetrik yang digunakan untuk variabel ordinal dengan arah hubungan simetris atau D. Mengukur kekuatan hubungan pada tingkat pengukuran ordinal dengan asimetrik atau simetrik. Three-way table. Tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakter. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis data, yaitu langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. Yang pertama, data coding, yaitu proses penyusunan secara sistematis data mentah ke dalam mesin pengelola data, misalnya SPSS. Yang kedua, pemindahan data ke komputer, yaitu kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode ke dalam mesin pengolah data. Yang ketiga, pembersih data, yaitu kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolah data sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ada 2 tipe kesalahan dalam cleaning. Yang pertama, possible code cleaning, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh peneliti ketika memasukkan data ke dalam mesin pengolah. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.